yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu kelima pemulihan Yesus Kristus 24 Mei 2020 dengan panduan ibadah digital. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologia. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan dengan hati, marilah mengaku akan dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang tenang. Kasih-Mu, karena
setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapuskan hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat, setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 sampai 23. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Jemaat, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus bagi pembacaan Alkitab dan pemberitaannya berdasarkan kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga 12. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, dalam ibadah minggu pemuliaan Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon curahan dan urapan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, umat-Mu yang berada di rumah masing-masing, sehingga beroleh terang, hikmat, dan kekuatan serta pengertian surgawi untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dari Yoel pasal 1 ayat 1 hingga 12 dan pemberitaannya. Biarlah Roh Kudus menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati umat-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelaha. Bangunlah hai pemabuk, dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur. Karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arakku menjadi buntu. Kelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merenungkan apa yang terjadi, seperti adanya pandemi wabah virus COVID-19. Selain itu mengakibatkan banyak orang tidak bisa bebas beraktivitas, sehingga kita harus berada di rumah sudah lebih kurang 2 bulan ini. Ditambah lagi mungkin kita mendengar di tempat-tempat lain terjadi bencana-bencana alam seperti tanah longsor, banjir, berbagai tindak kriminalitas di jalan-jalan yang sepi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop bacaan merupakan sebuah seruan Tuhan melalui Nabi Yoel
bin Petuel untuk umat dapat berkaca dari kehancuran total yang mereka alami akibat serangan hama belalang yang merusak seluruh pertanian dan perkebunan mereka. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan latar belakang dari kitab Yoel ini, pokok pemberitaan utama datangnya hari Tuhan, wabah belalang yang mengancam daerah Yehuda dan kota Yerusalem dilihat sebagai suatu tanda akan datangnya hari Tuhan, hari di mana Tuhan akan bertindak untuk menghukum bangsa Yehuda karena mereka memberontak melawan Tuhan Allah dengan mempraktekkan penyembahan berhala dan terjadinya tindak ketidakadilan. Saudara-saudara, tujuan pemberitaan nubuat firman yang akan disampaikan bahwa para pendengar atau pembaca mengetahui bahwa ada otoritas ilahi pada nubuat tersebut. Yoel adalah pembawa firman Tuhan. Firman itu berasal dari Tuhan, Allah Israel, yang dikenal oleh bangsa Israel sebagai Allah yang diketahui dari sejarah, dari pengalaman mereka. Tuhan Allah berkenan menyerahkan firman-Nya kepada Yoel sebagai pelayannya, sehingga Yoel bernubuat atas kewibawaannya, kewibawaan Tuhan. Pendahuluan nubuat Yoel adalah panggilan yang mengajak umat untuk mendengarkan seruan Yoel kepada para tua-tua dan juga kepada seluruh penduduk negeri Yehuda, yaitu penduduk Yerusalem dan sekitarnya, bahwa bencana yang terjadi pada masa mereka itu melebihi bencana yang pernah terjadi sebelumnya di masa lampau. Yoel mau menerangkan betapa luar biasanya firman Tuhan yang akan disampaikannya, dan para pendengar dipersiapkan untuk mendengarnya. Yoel menuntut supaya firman Allah yang disampaikannya akan diceritakan terus-menerus pada setiap generasi, bukan hanya pada saat keadaan darurat ketika peristiwa bencana itu terjadi, tapi terus-menerus. Ini menjadi pembelajaran bagi umat di seluruh generasi. Pada ayat yang keempat, pada ayat ini diungkapkan kebinasaan total, di mana memperlihatkan tulah itu membinasakan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Semuanya dimakan habis, dan apa yang ditinggalkan dimakan habis lagi oleh serangan berikutnya. Bencana belalang ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dengan segala konsekuensinya. Pada ayat 5, 9 sampai 10 dan pada ayat 12. Ayat-ayat ini secara lugas menggambarkan
kehancuran seperti apa yang diakibatkan dari bencana serangan hama belalang itu, yang bukan hanya berdampak pada kehidupan perekonomian, tetapi juga terkait pada penyelenggaraan ibadah di Bait Allah. Karena semua bahan untuk korban sajian maupun korban curahan tidak tersedia, Yoel menyerukan agar umat Tuhan melakukan prosesi meratap atau ratapan rakyat. Dan ratapan ini biasa diadakan jikalau ada keadaan darurat atau ancaman dari pihak musuh, seperti dalam perikop ini adalah karena panen yang gagal total karena terjadinya bencana yang luar biasa. Yoel mendorong rakyat agar mereka berseru dan meratap kepada Tuhan untuk menunjukkan kesungguhan mereka kepada Tuhan, untuk memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Ibu bapak dan saudara, pada ayat 7, pohon anggur dan pohon ara melambangkan kesejahteraan dan kesuburan Israel. Jika pohon-pohon ini dimusnahkan, maka sebenarnya dalam pandangan Perjanjian Lama berarti berkat Tuhan tidak ada lagi. Gambaran keadaan yang paling makmur dan sejahtera dalam masyarakat ketika mereka dapat duduk-duduk di bawah pohon anggur dan ara. Pohon-pohon yang indah ini tidak luput dari serangan belalang. Bukan hanya daun dan buahnya dimakan, tetapi juga carang-carang dan kulitnya dihancurkan sehingga menjadi putih. Apa yang tidak dimakan dibuang. Keadaan ini membuat pohon-pohon itu tampak menyeramkan dan mengerikan. Ibu bapak, Yoel menyerukan agar umat meratap seperti anak dara yang kehilangan mempelai masa mudanya. Sebagai tanda duka cita yang luar biasa karena masa mendatang yang tidak ada harapan. Latar belakang ayat ini berdasar pada adat pertunangan dan perkawinan di Israel. Arti mempelai di sini sebenarnya menunjuk kepada seorang tuan yang memiliki seorang perempuan. Perempuan ini walaupun belum kawin telah dianggap kepunyaan si pemilik karena mereka telah terikat sah melalui penyerahan mas kawin, sehingga anak dara itu telah disahkan sebagai bakal istri bagi bakal suaminya. Ini sebenarnya seperti pertunangan, namun dalam tradisi masyarakat Israel, ikatan pertunangan ini sama kuatnya dengan ikatan perkawinan, sehingga
kedua pihak tidak boleh bercerai. Masa mudanya dalam ayat ini merujuk pada masa sebelum perkawinan, yaitu masa pengantin sebelum perempuan itu dibawa ke rumah suaminya. Pada masa itu, jika terjadi sesuatu dengan mempelai, misalnya dia meninggal, maka perempuan itu akan dianggap sebagai seorang janda. Dan itu berarti dia bukan hanya berduka cita karena kematian bakal suaminya, tetapi juga tentang masa depannya yang tanpa harapan apapun. Kain kabung terbuat dari kain kasar, sama dengan kain karung yang berwarna hitam sebagai tanda duka cita. Kain kabung ini dipergunakan baik dalam keadaan duka pribadi maupun dalam keadaan duka umum sebagai tanda duka cita dan kerendahan hati. Ibu bapak, saudara-saudara, pada ayat 9 menggambarkan dampak bencana itu bagi kegiatan peribadahan di bait Allah. Untuk korban sajian dibutuhkan tepung dan minyak, sedangkan korban curahan dibutuhkan anggur. Tiap pagi dan malam korban itu dipersembahkan karena semua hasil tanah sudah binasa. Perhatikan pada ayat 7 serta ayat 10 hingga 12. Maka ibadah di rumah Allah tidak dapat diselenggarakan, dan ini membuat para petugas ibadah, yaitu para imam dan para pelayan, mereka berduka cita. Terhentinya penyelenggaraan ibadah itu dilihat Yoel sebagai suatu peristiwa yang hebat, karena persembahan itu dihubungkan dengan berkat Tuhan. Perhatikan pasal 2 ayat 14. Yang terjadi sekarang akibat bencana belalang adalah bukan hanya darurat ekonomi, tapi juga keadaan darurat rohani. Mengapa demikian? Karena dalam pemahaman masa itu, kepercayaan umat Tuhan dihubungkan dengan upacara persembahan lahiriah. Sehingga ketika upacara persembahan tidak dapat dilakukan, maka kepercayaan umat tidak berfungsi lagi. Rumah Tuhan tanpa korban-korban, maka dia tidak lagi berfungsi sebagai rumah Tuhan. Ini terlihat pada Yoel 2 ayat 13. Tanda-tanda persekutuan keselamatan antara Tuhan dengan umatnya tidak ada lagi. Imam-imam selaku pengantara persekutuan tidak lagi menerima sebagian daripada korban persembahan sebagai nafkah kehidupannya. Pelayan-pelayan Tuhan khusus berfungsi sebagai pelayan mezbah, penjaga dan pemilik rumah Tuhan. Saudara, kita perhatikan lagi ayat 10. Gandum, anggur dan minyak merupakan bahan pokok hasil tanah Israel. Pada masa itu, kelimpahan 3 bahan pangan itu dipandang sebagai
tanda keselamatan. Situasi menjadi kering dan menipis bukan saja diakibatkan oleh belalang-belalang, tetapi juga oleh musim kemarau. Ini disebabkan karena memang serangan belalang yang paling hebat selalu terjadi pada musim kemarau. Tanah dilukiskan sebagai manusia yang berkabung. Kegembiraan terjadi jika hasil tanah melimpah, namun jika terjadi gagal panen total seperti dalam bacaan ini, maka duka cita yang ada. Ayat 11-12 Yoel menyebutkan serentetan hasil tanah dan pohon-pohon yang buahnya amat berharga untuk masyarakat. Karena segala sesuatu sudah layu, bahkan semua pohon di padang sudah menjadi kering, maka tidak ada lagi kegembiraan. Seruan Yoel bin Petuel bagi umat bangsa Yehuda mengajarkan kepada kita saat ini, kepada Bapak Ibu, keluarga-keluarga jemaat yang sedang beribadah saat ini, beberapa hal yang penting. Allah dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup manusia. Dengan kuasanya, Dia juga dapat memakai berbagai peristiwa alam, termasuk di dalamnya bencana sebagai alat untuk menegur maupun mendidik umatnya agar hidup takut akan Dia dan memuliakannya. Dalam menyikapi peristiwa bencana alam, perlu umat Tuhan dalam kesadaran diri sebagai bagian masyarakat dari bangsa Indonesia. Kita hendaknya melakukan introspeksi diri dan dalam persekutuan maupun dalam doa pribadi kita memohon pengampunan dari Tuhan dan memohon pengasihan-Nya untuk menolong para korban bencana dan untuk memulihkan keadaan pasca bencana. Dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia, ternyata satu-satunya tempat untuk berharap dan bersandar hanya pada Tuhan Allah. Dialah satu-satunya yang dapat menolong umatnya dalam segala persoalan, tantangan, dan pergumulan yang dihadapi. Saudara-saudara, mari kita renungkan lebih dalam bagi kehidupan kita. Dalam konteks pertumbuhan iman dalam keluarga kita masing-masing, penting sekali peran orang tua menjadi pendidik utama dalam keluarga, di mana orang tua mengajarkan nilai-nilai iman yang penting bagi anak-anak atau bagi generasi muda. Sekaligus orang tua memberikan contoh bagaimana generasi muda dapat belajar dari berbagai peristiwa, termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka.
Tentu ada banyak silih berganti. Mungkin ketika banjir, hujan lebat masuk ke dalam rumah, semua keluarga sibuk berbenah perabot-perabot supaya aman, bahkan melindungi diri ke tempat yang aman, ke rumah sanak keluarga yang terdekat. Selama ini keluarga juga harus berada di rumah dalam menyikapi pandemi wabah virus COVID-19 dengan iman dalam segala doa, dengan bijaksana, mendisiplin secara mandiri, supaya kita tidak bersungut-sungut, tetapi dengan semangat sukacita, hati yang bergembira, selalu semangat dalam segala doa. Kita percaya Tuhan selalu menopang. Dialah yang dapat kita andalkan untuk kita dapat melakukan aktivitas kita, bahkan mendampingi anak-anak kita di saat mereka menyelesaikan tugas-tugas pendidikan, sehingga tetap fokus dan mereka semangat serta berhasil dan menggembirakan kita semua. Juga para pelayan-pelayan Tuhan, senantiasa kita mengandalkan Tuhan. Ibu bapak dan saudara, hari Tuhan dalam pandangan apokaliptik Israel berarti hari yang penuh dengan penderitaan. Bangsa-bangsa akan dihukum. Hari Tuhan didahului dengan bencana alam sebagai kesempatan pertobatan, baik bagi bangsa-bangsa maupun orang Israel yang belum bertobat. Dalam perjanjian baru, kita kenal dengan istilah eskatologi, kedatangan kembali Yesus sebagai Raja dan Hakim atas dunia. Kedatangannya itu membawa transformasi bagi masyarakat dan dunia. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, istilah datang kembali diterjemahkan dengan datang terus menerus. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Itu sebabnya Yesus menyatakan dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus yang membangun iman, pengharapan, dan kasih, itulah eskatologi. Dalam iman, pengharapan, dan kasih, kita menyongsong kedatangan kembali Yesus Kristus. Walau tanda-tanda kosmis menggoncang langit dan bumi. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa memberkati keimanan kita dan persekutuan kita untuk senantiasa setia di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan nyata sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
kebanyakan akan kusampaikan pada dunia yang benar-benar cobaan. Aku bersaksi dengan titik tapi juga dengan teriak menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah sedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh karunia, itu berita bagi isi dunia. Marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa Maha Kasih, kehadiran-Mu sungguh memberikan kekuatan, penuh semangat sukacita, serta pengharapan yang tetap teguh untuk kami percaya dan mengandalkan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, senantiasa menyertai hidup dan kehidupan serta penghidupan kami, bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami bersyukur ya Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini, Tuhan senantiasa menyapa kami dengan firman Tuhan, untuk kami merenungkan apa yang terjadi, yaitu bencana sebagai alat Tuhan mendidik umat-Mu. Situasi silih berganti, segala peristiwa kehidupan Tuhan izinkan. Namun kehadiran Tuhan sungguh senantiasa memberkati segala doa-doa umat-Mu. Memberkati para orang tua dalam tugas pelayanan, menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak dan mendampingi anak-anak dalam segala aktivitas kegiatan, memberikan pengarahan dalam segala doa dan pengertian serta teladan sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyaksikan anak-anak kami kuat dan sehat serta berhasil dan mempunyai kepribadian, karakter, iman yang kuat, percaya dan tetap setia dalam segala doa, ibadah kepada Tuhan, dan selalu mengucap syukur penuh sukacita. Tuhan senantiasa berkenan mereka
boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah sesuai kebutuhan dalam pertumbuhan perkembangan, dalam pendidikan, dan aktivitas di tengah-tengah, baik persekutuan maupun dalam pekerjaan. Bapa Maha Kasih, kami berdoa Tuhan melindungi dari segala sakit penyakit. Tuhan yang sanggup memulihkan dan memberkati kesehatan seluruh anggota keluarga masing-masing, sehingga kehadiran Tuhan memberkati segala upaya perawatan, pemulihan, dan langkah-langkah untuk tetap berada dalam kehidupan yang baik, pola hidup sehat, pola hidup yang disiplin, dan senantiasa mempunyai pengharapan yang kudus, yang indah, dan yang mulia. Yang terbaik dari Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah ya Tuhan seluruh rencana kehidupan Gereja Yesus Kristus atas perkenanan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu, atas segala peristiwa dan segala perkara yang terjadi. Tuhan izinkan, jikalau Tuhan berkenan untuk kami boleh kembali beraktivitas di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kami mendukung program-program pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya kami boleh dipersiapkan untuk rencana Tuhan bagi kami semua dalam menghadapi kegiatan-kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai gereja jemaat-Mu yang senantiasa dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan syukur kami, kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita saksikan kesaksian pujian dari Saudara Willy de Sainima dengan judul Ku Nyanyi Haleluya.
aku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Namanya sejahtera diberikan bawa persembahanmu, tanah sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan doa persembahan syukur. Kita berdoa. Allah sumber berkat dan karunia yang hidup karena kasih karuniamu, kami selamat, terimalah persembahan ini ya Tuhan. Sebagai bukti kasih yang tulus untuk mendukung pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama demi kemuliaan namamu. Amin. Jemaat Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk waktu jemaat hari Minggu Pemulihan Yesus Kristus, Minggu 24 Mei 2020. Ibadah hari Minggu digital tanggal 31 Mei 2020 dapat dilihat di channel YouTube GPIB Cabang Baru mulai pukul 7 pagi. IHMPA digital tanggal 31 Mei 2020 dapat dilihat di channel YouTube Pelayanan Anak Cabang Baru mulai pukul 8 pagi. Persembahan-persembahan jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pelayan firman Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologi, 2 kepada presbiter bertugas, 3 kepada organis Nona Erika Kaigola, 4 Semandu Radu Nona Rachel Lentong, 5 pengisi pujian Saudara Willy di Saihima. Saudara-saudara, kami akan sampaikan pesan bulan Oikomeni. Satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Pesan bulan Oikomeni 2020. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Saudari-saudari kasih Kristus, dengan semangat hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus yang mengawali pembentukan gereja perdana, kita mensyukuri ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ya 70 tahun. Setiap tahunnya melalui bulan Oikomeni seperti ini, kita merayakan perziarahan panjang gereja-gereja di Indonesia, lewat mana kita mengalami proses pembentukan Tuhan melalui berbagai peristiwa suka duka dan beragam tantangan untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus, bagaimana disebutkan dalam manifest pembentukan Dewan Gereja di Indonesia atau DGI. Ungkapan syukur bagi Tuhan Sang Kepala Gereja adalah sikap bersama kita saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setianya yang selalu baru dan tak berkesudahan. Dalam arak-arakan Oikomeni selama 70 tahun ini, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, dan saling tolong-menolong menanggung beban, bukan karena kita berkumpul bersama dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tetapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikomeni dan hari ulang tahun PGI ke-70 saat ini berlangsung dalam sebuah tahun yang sangat istimewa. Sejak awal tahun ini, bahkan akhir tahun lalu, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang, justru di tengah penderitaan yang menguat akibat pandemi COVID-19. Pernyataan awal ini mungkin mengejutkan, sebab banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Kristen, justru mengajukan pertanyaan teologis seperti, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus mematikan ini?
Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang memang tidak dapat terjawab. Sekaligus kita tak boleh lupa bahwa ada satu jawaban yang baik bagi kita perlu dipertanyakan lagi, yaitu bahwa tidak ada situasi kehidupan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kasih Allah dalam Kristus itulah dasar dari hukum Kristus. Paulus mempergunakan istilah hukum Kristus bukan untuk memasukkan jemaat Galatia dan kita semua ke dalam sebuah sistem hukum yang baru yang menggantikan hukum Taurat, yang memenjarakan umat percaya dalam serentetan kewajiban-kewajiban agamawi. Hukum Kristus berwajah ganda. Pertama, ia adalah sebuah panggilan Kristiani untuk menegaskan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Kedua, ia mengundang umat percaya untuk menghidupi kasih Allah Trinitas itu ke dalam sebuah gaya hidup penuh kasih. Yesus Kristus mengajarkannya lewat dua hukum yang utama dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu kasih pada Allah yang sudah mengasihi kita dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Ini menjadi dasar ketika Yesus Kristus memberikan suatu perintah baru kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34, saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memikul beban kita bahkan sampai mati di kayu salib. Hukum kasih Kristus dengan demikian adalah sebuah panggilan Kristiani untuk dinyatakan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di awal pesan bulan Oikumene ini ditegaskan bahwa justru di tengah pandemi COVID-19 ini kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang. Kita menyaksikannya lewat para pekerja medis di garda depan yang mempertaruhkan hidup mereka demi merawat dan memperjuangkan kehidupan pasien yang terinfeksi COVID-19 dan demi masyarakat luas. Kita menemukannya dalam para relawan yang bersedia untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah pejuang kemanusiaan yang berani mengasihi dengan segala risiko. Dan kita masing-masing juga telah berusaha keras untuk menampilkan wajah Kristus penuh kasih itu dengan cara tinggal di rumah, walaupun sebagian dari kita tetap harus keluar rumah karena tugas tak terelakkan. Secara khusus, Galatia 6 ayat 2 menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret bagaimana menghidupi hukum Kristus tersebut, yaitu dengan cara bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban. Namun, tidak semua orang memiliki beban yang sama beratnya. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai satu tubuh Kristus. Dan hari ini, pesan yang sama kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Hidup dalam hukum Kristus harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling menanggung beban. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global ini dengan selamat. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan 70 tahun PGI pada tahun ini tidak dilakukan secara monumental atau simbolis, tetapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai tubuh dan sahabat Kristus. Pandemi COVID-19 telah menyediakan sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan serius sebagai bukti bahwa kita sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerak bersama Oikumene dalam aksi Oikumene in Action di tengah bangsa ini. Berdasarkan pengakuan kita bahwa gerakan Oikumene adalah untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama, di mana semua ciptaan dapat berdiam dan pelihara kehidupannya dalam shalom Allah. Dengan perkenanan Allah dalam Kristus kepada gereja dan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita akan terus mengayu bahtera Oikumene ini di tengah pusaran zaman yang sedang berubah secara cepat dan masif, sembari tetap memelihara keutuhan tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Semoga Kristus sang kepala gereja
selalu merahmati perjalanan bersama kita. Selamat merayakan bulan Oikumene dan 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jakarta 5 Mei 2020, Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jack Levin F. Manuputi, Sekretaris Umum. Umat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Adil. Ia pun mati, menebus kita, pusara membuktikan bangkitannya. Yesus Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.